Ada begitu banyak informasi yang memberikan spekulasi soal sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh sepak bola Indonesia imbas dari tragedi Kanjuruhan Malang. Salah satunya adalah Liga Indonesia akan dibekukan selama 8 tahun. Ya, ini karena ada indikasi pengamanan sepak bola Indonesia yang ternyata melanggar aturan FIFA, yakni penggunaan gas air mata. Ya, selain itu ada spekulasi lain yang berkembang di media. Lagi-lagi ini masih mengenai sanksi FIFA ya. Seperti keanggotaan Indonesia di FIFA akan dicabut. Ya, kalau sudah dicabut itu artinya Indonesia tidak akan bisa bermain atau menghela kompetisi resmi lagi seperti yang pernah terjadi di tahun 2015. Ya, spekulasi lainnya seperti Piala Dunia U20 Indonesia akan dibatalkan. Berikutnya, timnas Indonesia dilarang main di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20. Ada juga spekulasi timnas Indonesia dikurangi poin di ranking FIFA. Ya, saat ini timnas kita menempati urutan 152 dunia ya. Ya, karena sanksi kemungkinan rankingnya bisa turun lebih jauh lagi ya. Dan spekulasi sanksi lainnya lagi, kompetisi Liga Indonesia tidak boleh lagi menghadirkan penonton. Dan berikutnya, klub-klub di Indonesia dilarang bermain di Piala AFC dan Liga Champions Asia. Ya, itulah spekulasi yang berkembang. Dan saya kemarin juga sempat membuat video yang memberikan spekulasi kemungkinan sanksi yang akan diberikan FIFA untuk Indonesia. Namun fakta yang harus kita ketahui bahwa semua spekulasi yang berkembang itu belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Ya, sampai saat ini FIFA sendiri belum memberikan keputusan apapun. Ya, memang ada ketakutan Indonesia akan terkena sanksi FIFA. Dan ini ya kita khawatirkan akan berpengaruh pada posisi sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Namun kalau kita berkaca dari insiden-insiden yang pernah terjadi di negara lain, ya kecil kemungkinan Indonesia terkena sanksi FIFA. Tragedi Kanjuruhan berada di posisi kedua dalam daftar 10 pertandingan sepak bola paling mematikan. Sedangkan pertandingan di Estadio Nacional Peru pada tahun 1964 yang menyebabkan hampir 300-an lebih orang tewas itu ada di posisi pertama. Nah, dari 10 daftar teratas tidak ada satupun negara yang mendapatkan sanksi FIFA. Contoh ya, misalnya tragedi sepak bola yang pernah terjadi di Mesir. Ada korban 74 orang meninggal akibat kerusuhan di Port Said Stadium Mesir pada tahun 2012. Namun Mesir saat itu tidak mendapatkan hukuman berat dari FIFA. Nah, kalau kita berkaca dari kasus Mesir, maka kemungkinan Indonesia juga tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Ya, memang harus kita akui, harus kita mengatakan dengan sejujurnya bahwa tragedi Kanjuruhan adalah insiden bencana sepak bola terbesar ya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Saya mendengarkan dan membaca informasi dari pengamat sepak bola luar ya. Mereka mengatakan biasanya FIFA akan melarang tim nasional untuk berpartisipasi dalam turnamen internasional. Itu karena alasan atau faktor politik saja. Dan juga ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin jika FIFA menjatuhkan larangan turnamen nasional hingga 8 tahun. Karena itu adalah jangka waktu yang lama dan jarang terjadi. Sebenarnya banyak negara yang terkena sanksi FIFA gara-gara masalah politis akibat ya intervensi pemerintah setempat. Contoh ya, kita kembali ke kasus sebelumnya di mana Indonesia sendiri pernah mengalami pada tanggal 30 Mei 2015. Dan sanksi itu bermula dari ada keputusan Kemenpora membekukan PSSI pada tanggal 11 April 2015. Ya, karena tidak mematuhi imbauan Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI tentang gelaran Liga Indonesia 2015. Lalu kemudian FIFA menjatuhkannya sanksi terhadap Indonesia dengan 3 hukuman. Yang pertama, mencabut keanggotaan PSSI. Kedua, melarang timnas Indonesia dan seluruh klub tanah air mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC. Lalu yang ketiga, anggota dan ofisial PSSI tak bisa mengikuti program pengembangan, latihan, dan kursus dari FIFA dan AFC. Nah, hukuman dari FIFA itu
ya waktu itu sangat memukul Indonesia. Karena tak ada lagi kompetisi resmi yang berjalan. Ya, untuk mengisi kekosongan digelarlah turnamen tidak resmi ya, bernama Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman. Ya, akhirnya Kemenpora menyerah dan mencabut surat keputusan pembekuan PSSI pada 10 Mei 2016. Nah, FIFA langsung meresponnya pada tanggal 13 Mei 2016 dengan mencabut sanksi untuk Indonesia dan kembali mengakui keanggotaan PSSI. Nah, Brunei Darussalam juga pernah terkena sanksi FIFA selama 2 tahun. Itu terjadi setelah pada September 2009 pemerintah Brunei membekukan Federasi Sepak Bola Brunei dan menggantikannya dengan federasi yang baru pada Desember 2008. Dan FIFA mencabut sanksi itu pada Mei 2011 setelah mengakui Federasi Sepak Bola Brunei yang baru. Dan negara lain seperti Ethiopia juga pernah terkena sanksi FIFA 10 bulan. Itu terjadi gara-gara pemerintah Ethiopia menyingkirkan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Ethiopia. Itu terjadi pada bulan Januari 2008. Dan sanksi itu akhirnya dicabut FIFA pada November 2008 setelah Ethiopia menunjuk ketua umum tanpa intervensi pemerintah. Dan masih ada negara lain yang terkena sanksi FIFA karena intervensi pemerintah, seperti di Peru 1 bulan, Yunani 4 hari, Kuwait 1 bulan, Nigeria 2 minggu, ya. Dan di Indonesia sendiri yang pastinya sampai saat ini belum jelas apa sanksi yang akan diberikan dan siapa yang mendapatkan sanksi dari tragedi Kanjuruhan yang kemarin. Dan yang pastinya saat ini pemerintah tengah melakukan investigasi atas kejadian ini dan untuk menentukan siapa pihak yang perlu bertanggung jawab. Dan pemerintah sendiri telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta ya, atau TGIPF yang dipimpin oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Dan dalam tim tersebut terdapat mantan pengurus PSSI Pak Nugroho Setiawan dan legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto sebagai anggota. Ya, tinggal kita nantikan hasil investigasi ke depannya seperti apa. Nah, teman-teman, itu tadi kira-kira opini dari saya. Dan kemarin saya sempat membuat video tentang kemungkinan sanksi yang akan didapatkan oleh Timnas Indonesia. Tapi setelah saya membaca berbagai sumber informasi, dan saya meyakini Timnas kita atau sepak bola Indonesia kurang lebih memang sanksi pasti ada, tetapi untuk sanksi yang berat, hukuman yang berat, itu kemungkinan kecil sekali ya. Oke, saya Bas dan Sebo, sekian dan terima kasih.